Syaiton makan dan minum dengan tangan kiri. Pernah nggak kalian melihat teman-teman kalian itu kalau makan dengan tangan kiri? Nah, maka segera ingatkan ya, wahai si fulan, kita tuh nggak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena itu adalah sifat dari Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyeru kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, yaitu takwa dalam artian memenuhi segala perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena dengan ketakwaan, setiap dari persoalan-persoalan hidup kita yang kemudian kita alami, bahkan pada detik ini ya, ada yang merasa lapar pada jam ini? Sudah lapar? Ngacung yang di depan, Masya Allah. Sudah merasa haus? Ya, saya ya, insya Allah ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka Allah lah yang akan kemudian
menguatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, di sini siapa yang pernah berpuasa namun tidak sahur? Berpuasa namun tidak sahur. Alasan tidak sahur kenapa tuh? Kelewatan, kadang males ya. Padahal di dalam sahur itu ada keberkahan sendiri. Tetapi emang sifat dari manusia itu ya, walaupun kemudian kita sudah pasang alarm 10 ya, kadang juga masih terlewat seperti itu. Nah, tetapi dari situ kira-kira masih kuat gak puasanya? Nah, masih kan? Maka di sini apa yang mendasari kita untuk kemudian kuat dalam berpuasa? Padahal kalau di hari biasa itu kita itu mau menahan lapar itu sangat susah. Kerucuk-kerucuk sedikit udah rasanya wis mau mah kan gitu ya. Asam lambung sudah naik seperti itu. Maka inilah yang kemudian tadi dikatakan dalam Quran surat At-Talaq, satu pertolongan dari Allah. Kenapa? Ya kita sudah meniatkan diri di situ untuk 1 bulan berpuasa, meningkatkan iman dan takwa kita di situ. Maka luar biasanya Allah memberikan kemudahan dalam puasa kita, bahkan tidak sahur seperti itu. Ya. Tapi dari sini kita mencoba membahas dari kebutuhan kita di setiap harinya, yaitu tentang makan. Sebelum nantinya kita membahas satu hal yang primer tadi tentang makan itu, maka penting bagi seorang muslim, seorang yang memahami Islam, untuk kemudian memahami daripada dari mana makanan itu berasal, seperti itu. Karena Islam mengatur mengatur mana saja, baik itu makanan yang haram dan makanan yang halal, seperti itu. Halal plus berkualitas, di mana perintah tersebut termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, berarti seluruh manusia. Nah, ini yang kemudian disebutkan di sini, bahkan yang tidak beriman, seluruh dari manusia. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, seperti itu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi diri kita, seperti itu. Nah,
Selain diperintahkan makan yang halal, kita juga diperintahkan makan yang thayyib, makan yang baik, seperti itu. Perintah dan anjuran dari agama yang berkaitan dengan makanan tentunya tidak hanya kemudian disuarakan oleh Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW juga kemudian sangat memperhatikan tentang makanan. Hal ini bukan berarti Rasulullah itu rakus, bukan, terhadap makanan. Akan tetapi memperhatikan tentang kriteria makanan, begitu juga etika-etika ketika makan itu begitu penting bagi Rasulullah, seperti itu. Tentunya dengan cara menyampaikan kepada para sahabat dan keluarganya, begitu juga Rasulullah langsung mempraktekkan agar kemudian dapat dicontoh oleh baik itu saat itu para sahabat maupun kemudian diteruskan hingga kita, yaitu masyarakat Islam di daerah Meranggen, seperti itu. Tuh, pernah nggak kemudian kita bayangkan dakwah Rasulullah yang berada di Arab hingga sampai terpencil di daerah Meranggen ini, seperti itu. Maka tanpa adanya kekuatan dari Allah, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi inilah istimewanya Islam, sehingga penting bagi kita memang untuk selalu berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan dalam hal sekecil makanan, seperti itu, ya. Terutama di hari ini kita akan bicara tentang adab dalam memakan, seperti itu, makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang kemudian menjaga diri dalam hal makan, ya, terutama menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Beliau menegaskan bahwa sesuatu yang halal dan haram itu jelas keterangannya di dalam agama. Oleh sebab itu, beliau sangat kemudian mewanti-wanti umatnya untuk kemudian tidak memakan sesuatu yang haram. Hati-hati. Tetapi kalau di Indonesia tentu ada yang kemudian mempraktekkan ini secara penuh. Tetapi ada pula tuh yang kemudian terkait rezeki, ya, baik itu berupa makan maupun yang lainnya, dia sudah berusaha tuh mewanti-wanti agar tidak memakan sesuatu yang haram, baik itu berupa makan satu daging yang haram, entah itu berupa daging babi, kemudian minum khamar, maupun daging-daging persembahan. Nah, tetapi yang dilalaikan oleh banyak orang itu adalah walaupun dia sudah menghindari suatu makanan yang haram, dia tidak menghindari yang namanya sesuatu bagaimana caranya mendapatkan rezeki, seperti itu. Maksudnya adalah terkadang seseorang itu sudah berusaha menghindari sesuatu yang haram, tetapi cara mendapatkannya itu malah dengan cara yang haram, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Terkadang di antara kita nih, ya, baik itu bagi yang mencari nafkah maupun dari kita sendiri, yaitu anak-anak di sini, ya. Terkadang kita dengan entengnya menerima suatu suap, ya, suap yang kemudian kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, maka di sini itu ya bentuk dari keharaman, dan jangan sampai kita malah memberikan uang itu kepada keluarga kita, seperti itu. Karena nantinya itu menjadi suatu makanan, dan sesuatu yang subhat itu memang harus kemudian kita hindari, begitu. Nah, apalagi sampai malah korupsi. Nah, naudzubillah, seperti itu. Yang dimana lagi rame tuh, ya. Dan korupsinya tidak nanggung-nanggung.
ya, korupsinya tidak nanggung-nanggung sampai 271 triliun. Wah. Maka banyak sekali media sosial yang kemudian berandai-andai bagaimana kemudian kalau saya memiliki uang sebanyak itu, apa yang kemudian dilakukan seperti itu. Kalau kita 271 T kalau dibelikan bakso sobat kira-kira dapat berapa mangkok itu? Satu desa lebih ya. Nah, maka di sini penting bagi kita selain mencari sesuatu yang tadi halal, maka menjaga yang thayyib itu juga harus seperti itu. Seperti sumber kita dalam memperoleh rezeki itu sendiri begitu. Nah, terkadang juga anak kecil nih, ya, karena melihat sesuatu ada mangga yang matang, akhirnya dibalang seperti itu. Padahal kita tidak tahu mangga itu ya ada yang punya atau tidak nih seperti itu. Nah, sehingga kita juga harus berhati-hati. Lebih baik kita kemudian menghindari sesuatu yang haram, termasuk dari hal-hal yang subhat seperti itu. Rasulullah kemudian memberikan satu ancaman, ya, yang kemudian ancaman ini diutarakan kepada Ka'ab, ya, bin Ujrah, yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak atas dirinya, seperti itu. Jadi ancaman bagi kita kalau kemudian terbiasa memakan sesuatu yang haram, maka ya udah langsung tuh neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi seperti itu. Nah, maka bagi dari kita, cobalah kita memakan sesuatu yang thayyib aja seperti itu, yang baik. Kalau memang itu suatu sumbernya tidak kita ketahui, maka lebih baik untuk kemudian kita hindari seperti itu. Makanan yang haram tidak lain hanya membawa suatu bahaya bagi kita. Kekuatan yang lahir dari makanan yang haram akan cenderung membawa tubuh kita kepada suatu hal maksiat. Hati-hati. Kalau kalian lihat teman-teman kalian yang suka bermaksiat, wah, barangkali dia malah suka memakan sesuatu yang haram. Hati-hati seperti itu. Walaupun memang kita tidak boleh suudzon kepada mereka seperti itu. Makanan yang haram yang kita konsumsi akan berubah menjadi darah dan mengalir pada seluruh tubuh kita. Sedangkan setiap hari tubuh kita ini kita jadikan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Oke. Dan selain beribadah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terkadang tidak sadar apa yang kita makan ini dari mana, tetapi kita juga berharap agar doa kita ini segera untuk kemudian dikabulkan, seperti itu. Nah, maka ini suatu kontradiktif, ya, satu hal yang bertentangan seperti itu, ya, saling bertolak belakang seperti itu. Karena suatu yang haram itu akan menjadi hijab kita, ya. Suatu yang haram akan menjadi suatu penghalang kita terhadap terkabulnya doa-doa kita. Hati-hati seperti itu, ya. Kita lagi nyari takjil. Nah, karena mepet dapatnya di sebuah angkringan seperti itu. Nah, angkringan ada gorengan. Nah, gorengannya banyak sekali tuh, kita makan yang banyak seperti itu. Kita kemudian berdoa, ya Allah, semoga puasa yang kita lakukan ini diterima, seperti itu. Atau kemudian ini kan waktu sore ya, waktu yang mustajab untuk berdoa seperti itu. Nah, kita berdoa tentang apa yang kita inginkan di situ, ya. Tetapi waktu mau bayar, ya, waktu mau bayar
ngambilnya 5, bayarnya 3 seperti itu atau 2. Nah, maka di sini ya jangan kita lakukan seperti itu ya. Maka apa yang sudah kita makan tadi menjadi daging dari kita, menjadi aliran darah kita. Maka hal itu juga kemudian menjadi suatu yang subhat dan mampu menolak dari apa yang kita harapkan, perkenankan seperti itu. Nah, dari yang suatu hal yang haram itu kemudian saya teringat sebuah pembahasan di area kampus. Jadi ada yang mahasiswa itu tanya begitu, Pak, bagaimana kalau kemudian ada seorang si fulan, katakanlah dia kemudian meminum khamar di bulan Rajab seperti itu. Boleh nggak kemudian setelah Rajab itu kan bertemu dengan Ramadan gitu ya? Bolehkah di situ dia tetap berpuasa? Padahal had atau hukuman bagi orang yang meminum khamar itu adalah tidak diterimanya amalan sholatnya selama berapa hari? 40 hari seperti itu. Nah, dari hal ini kalau kita hanya membaca ya atau literasi kita sebatas itu, maka orang-orang yang memahami hukuman tadi akan meninggalkan sholatnya begitu ya. Ngapain kita sholat, ngapain kita puasa kalau kemudian selama 40 hari amalan kita tidak diterima seperti itu. Nah, kalau hanya membaca hadisnya sebatas itu seperti itu ya. Lalu kemudian saya terangkan sebuah hadis yang di situ diriwayatkan oleh ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti itu. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meminum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, kalau sebatas itu tadi, maka ya tadi simpulannya akhirnya nggak sholat dan sebagainya. Padahal ada kelanjutan hadisnya seperti itu. Apa kelanjutannya? Yaitu siapa yang bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala memberi taubat untuknya. Saya utarakan di situ. Ya, sampai di situ. Masih juga disalahpahami seperti itu, ya. Karena gini, saya terangkan, walaupun kemudian kalian dalam posisi meminum khamar, maka tetap sholat. Karena sholat itu adalah bentuk pertaubatan tertinggi kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada ini, itu yang masih juga disalahpahami. Disalahpahaminya seperti apa? Oh, berarti apa-apa ya? Apa-apa minum khamar ya seperti itu. Yang diambil cuma itunya seperti itu. Nah, ini sungguh bahaya seperti itu. Ya. Ini cukup bahaya. Simpulan tadi, akhirnya cobalah saya terangkan lebih dalam lagi, ya. Karena hadis ini masih berlanjut, ya, hadis ini masih berlanjut. Namun apabila kalian kembali ingkar seperti itu, maka hak Allah untuk memberinya minuman dari sungai Khobal seperti itu. Seorang kemudian bertanya, apa sungai Khobal itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu nanahnya penduduk neraka. Apa adik-adik? Nanah dari penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad seperti itu. Nah, baru kemudian mereka sadar, ya, tidak kemudian di situ berani nyoba-nyoba lagi seperti itu, ya. Tidak mempermainkan antara suatu perbuatan maksiat, suatu perbuatan yang haram tadi dengan tobat dari maksiat, tapi ya
tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat seperti itu. Tidak mempermainkan itu, ya. Ancamannya langsung dengan neraka. Maka di situ alhamdulillah barulah kemudian ya mahasiswa tadi sadar seperti itu. Maka di sini penting suatu ilmu untuk memahamkan kita mana yang halal, mana yang haram seperti itu. Nah, jamaah yang kemudian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain halal dan haram, kalau kita sudah paham tentang halal dan haram, maka penting bagi kita untuk kemudian melanjutkan ilmu kita berkaitan bagaimana sih kemudian Rasulullah mencontohkan cara makan dengan etika, dengan adab yang baik dan yang benar seperti itu. Maka dalam membahas ini ya, saya teringat satu nasihat Rasulullah kepada seorang Umar bin Abu Salamah seperti itu. Yang di sini hadisnya adalah ya gulamu samillah, wahai anakku bacalah basmalah seperti itu. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalika, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu seperti itu. Fama zalat tilka ti'mati ba'd, maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari seperti itu. Yang pertama tadi apa? Dengan membaca basmalah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan suatu makanan, maka bacalah basmalah terlebih dahulu seperti itu. Kalau lengkapnya maka ya boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun kemudian kalau diartikan itu tidak ada kaitannya dengan makanan seperti itu. Tapi harapannya makanan yang kita dapatkan tadi ya itu membawa keberkahan bagi kita semuanya begitu. Ya, itu yang terpenting. Ya, walaupun kemudian kita belum tahu sumbernya dari mana dan sebagainya, tapi memang penting untuk kita menyempurnakan daripada apa yang kita makan ini supaya mendapatkan keberkahan. Nah, kalau di Indonesia dari kata berkah ada tambahan di belakangnya. Tambahannya adalah an, ya. Bukan lagi berkat, tapi menjadi berkatan. Nah, seperti itu. Maka kalau orang habis ngaji itu biasanya dapat namanya berkatan itu seperti itu. Ya dari kata berkah itu, ya. Dari kata berkah. Harapannya ya sesuatu yang kita makan tadi mampu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, dalam hadis lain ya, jika seorang kemudian makan ya, memakan makanan, hendaklah ia mengucapkan basmalah seperti itu. Jika di awal dia lupa ya, jika ia lupa mengucapkan tadi basmalah di awal, maka ucapkanlah bismillah fi awalihi wa akhirihi ya, dengan mengucapkan nama Allah baik itu di awal maupun akhir. Nah, kadang kan kita lupa ya, kalau udah depan kita makanan, hawane pengen dang seperti itu, pengen makan, segala makan. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan waktu berbuka puasa seperti itu ya, ketika adzan berkumandang Allahu Akbar langsung gitu. Kadang kita lupa untuk kemudian mengucapkan basmalah seperti itu. Maka kalau ini lupa, boleh tadi dengan cara bismillah fi awalihi wa akhirihi seperti itu. Nah, itu boleh kemudian kalian praktekkan begitu. Nah, yang pertama tadi adalah bismillah. Yang selanjutnya adalah dengan cara kita usahakan ketika makan dan ketika kita minum itu dengan duduk.
Adik-adik ya, kita usahakan dengan cara duduk gitu ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dan melarang dari minum dalam keadaan berdiri. Kita dilarang ya. Hadis riwayat Muslim. Kita dilarang di sini ya meminum dan makan dengan cara berdiri seperti itu. Lebih utama dengan cara duduk seperti itu ya, lebih utama dengan itu. Karena dengan posisi yang santai ya, posisi yang santai, maka lambung kita itu akan menerima makanan dengan santai pula. Tapi kalau kemudian kita lagi sedang berlari, maka usus, lambung dan sebagainya itu juga akan bekerja, dan asam lambung juga akan bekerja lebih maksimal seperti itu. Sehingga ketika kita makan dalam posisi itu, hati-hati, asam lambung akan bisa segera naik. Wah, hati-hati ya. Maka lebih utama untuk kemudian kita duduk. Walaupun memang ada beberapa dalil yang menerangkan bahwasanya dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja kita ini untuk kemudian meminum dengan posisi berdiri, boleh saja seperti itu. Tapi lebih utamanya dengan cara duduk begitu. Nah, adab yang ketiga yaitu dengan menggunakan tangan kanan. Cara makan Rasulullah yang ketiga adalah dengan tangan kanan seperti itu ya. Dalam hadis diterangkan bahwasanya jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Jika minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena ya, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Pernah nggak kalian melihat teman-teman kalian itu kalau makan dengan tangan kiri? Maka segera ingatkan ya, wahai si fulan, kita tuh nggak boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena itu adalah sifat dari syaitan. Hati-hati ya. Dalam hal ini saya teringat ya, ketika saya kuliah. Jadi saat itu lagi rame-ramenya ya, saya diingatkan sama teman saya saat makan steak. Siapa yang pernah makan steak di sini? Makan steak itu kan pakai dua ya, langsung dua-dua ya. Satunya pegang garpu, satunya pegang pisau. Nah, kalau kebiasaan orang Itali ya, pisaunya itu ada di kanan. Ya, pisaunya ada di kanan. Sedangkan garpunya itu ada di kiri seperti itu. Nah, waktu itu saya kebalik ya, saya kebalik seperti itu. Dan kemudian dielekno, Iqbal, kamu nggak pernah makan steak ya seperti itu. Nah, kenapa? Nah, ini kok kebalik, megangmu seperti itu. Sik kan itu. Saya gitu kan seperti itu. Kebaliknya di mana seperti itu? Ya, pisaunya itu harusnya kanan bukan kiri begitu. Bentar. Kalau pisau itu di kanan, lalu bagaimana kemudian kamu memasukkan makanan itu ke dalam mulut? Ya pakai tangan satunya seperti itu. Wah, berarti kan tangan kiri memasukkan daging tadi, steak tadi ke dalam mulut. Nah, maka di sini tadi itu adalah kebiasaan siapa? Setan. Nah, hati-hati di situ ya. Jangan kemudian kita seakan membenarkan hal yang biasa, itu jangan seperti itu. Nah, tadi saya tetap kemudian pisau di kiri ya, ini di garpunya di kanan ya, walaupun memang agak susah seperti itu. Tapi inilah yang kemudian kita usahakan untuk kemudian makan sesuai dengan ya adab yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, baru kemudian setelah dipotong bismillah, makan. Nah, kan enak seperti itu ya. Selain kita enak makan steak
maka begitu juga kita dapat keberkahan karena mengikuti daripada tuntunan Rasulullah Muhammad seperti itu, ya. Nah, adab yang selanjutnya yang keempat adalah, ya, ini khusus untuk kemudian ketika kita makan rame-rame, ya, makan rame-rame tadi. Dikatakan di hadis yang pertama tadi yang saya sebutkan, yaitu makan yang ada di dekat kita. Kesunahannya itu makan yang ada di dekat kita. Nih lagi contoh nih, lagi rame-rame seperti itu, ya. Itu kan biasanya kalau di sini piring, ya, piring terbang seperti itu kan diberikan seperti itu. Nah, maka kesunahan kita adalah makan apa yang ada di depan kita dulu, ya. Jangan kemudian, wah aku gak seneng iki, oh ning kono kayak ana tahu petis sih, wah langsung dia kemudian loncat, wah ambil yang sana seperti itu, nah, ambillah itu tahu petis, atau kemudian di situ ada mendoan yang lagi anget-angetnya seperti itu, sedangkan yang di depannya, ya, entah itu kelepon atau yang lainnya. Padahal di sini ada kesunahan sendiri. Kita dianjurkan untuk kemudian memakan apa yang lebih dekat terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini memang bentuk dari adab yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, itu, ya. Dan kemudian yang kelima, ya, adab yang kelima, wah ini masih banyak sekali nanti, ya. Yaitu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam urusan makan seperti itu. Etika makan selanjutnya, janganlah kemudian kita ini terlalu berlebih-lebihan dalam urusan makan seperti itu. Berlebih-lebihan di sini itu diantaranya makan dengan porsi yang banyak serta berlebih-lebihan seperti itu. Ayo, ini di sini yang siapa yang makan ngambil nasinya udah kayak Gunung Semeru. Wah, ada yang ngajak, ya. Ya, doakan tinggi sekali, ya, seperti itu. Ini kalau teman-teman mahasiswa sering itu terjadi, ya. Makanya ada yang Gunung Semeru, Gunung Merbabu, ada pula yang Gunung Merapi seperti itu, ya. Ada yang juga ya secukupnya sajalah seperti itu, ya. Karena memang itulah puncak kenikmatan seorang, ya, lagi di perantauan seperti itu. Tapi memang ada satu hal yang memang di sini ketika kita berlebih-lebihan dalam makan, maka menjadi efek bagi tubuh kita seperti itu. Yang saat itu pernah terjadi ketika saya waktu menjadi awal-awal mahasiswa di Solo seperti itu. Nah, udah paling seneng itu kalau makanannya prasmanan seperti itu, ngambilnya wah yang banyak seperti itu, ya kan. Habis itu sambelnya yang paling akeh seperti itu, sambelnya paling akeh. Habis itu ya minumannya ya karena gelasnya segitu ya segitu aja seperti itu kan gitu. Tetapi dari situ Allah mengingatkan saya seperti itu. Apa yang terjadi saat itu? Ya saya kira hanya cuma mah biasa, ya. Seakan ada nyeri di bagian perut, ya. Yang kemudian berusaha tuh saya obati, obat pertama, obat kedua, itu tidak ada efek, hingga kemudian saya kompres sajalah seperti itu. Dan kompres itu bisa menghilangkan nyeri pada bagian tubuh. Nah, saya bisa tidur. Tetapi malamnya itu tiba-tiba datang lagi nyeri tadi, datang lagi. Barulah kemudian ketika saya dibawa IGD, ya, ketahuan penyakitnya. Ya, efek dari makan berlebihan itu apa? Salah satunya kalau kita tidak hati-hati dalam makan, yaitu adalah usus buntu. Wah, hati-hati. Ya, usus buntu. Ya. Ini efek tadi, ya, makan berlebihan dan sebagainya. Kita tidak hati-hati dalam makanan seperti itu, ya. Timbullah penyakit yang berkaitan dengan, ya, organ perut seperti itu. Nah, nah itu sebagai pengalaman saja.
Karena dari hadis dalam sebuah hadis diterangkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, ya, makan dan minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau sombong. Kita nggak boleh, ya, terlalu berlebih-lebihan itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu ya. Efeknya tadi bisa menghadirkan penyakit bagi kita. Hati-hati seperti itu. Ya. Jerawat ya bisa jadi sumbernya dari makanan seperti itu. Nah, atau pusing juga bisa sumbernya dari makanan. Hati-hati. Ya. Saya itu nggak tahu ya dari dulu, ya, walaupun kemudian sudah mengucapkan bismillah dan sebagainya, kalau memang tidak cocok dengan satu makanan, ya lebih baik kita hindarkan seperti itu. Kalau saya tidak cocok dengan teh hangat, nah, nggak tahu kenapa itu, ya, pasti sekalinya minum teh hangat itu agak pusing seperti itu. Padahal secara itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau es teh, ya, apalagi es teh jumbo 3.000, wah, seger sekali itu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau teh hangat entah kenapa itu ya, entah kenapa saya agak pusing seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya, jamaah yang kemudian dirahmati Allah. Adab yang selanjutnya adalah ketika kita mau makan, ya, kita ada anjuran nih, ya, ketika panas tidak boleh serta-merta kita meniupnya seperti itu, ya. Tetapi di sini, ya, dalam hal ini tentu ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Tetapi dalam sebuah hadis itu kemudian diterangkan bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kemudian penghembusan nafas, ya, dan peniupan makanan atau minuman pada suatu bejana seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi, ya, kalau kita kemudian lagi makan bakso yang lagi panas, ya, jangan langsung ditiup, apalagi langsung dihembuskan seperti itu, ya. Kata orang-orang nanti berkahnya hilang seperti itu kan gitu. Nah, maka di sini, ya, kita harus tahu maksud dan tujuan kenapa Rasulullah membahas ini seperti itu, atau kemudian minimal kita tahu asbabul wurudnya terhadap hadis ini begitu, ya. Kata Nabi Muhammad pada hal tadi tentang pelarangan meniup itu, hal itu diisyaratkan sebagai bentuk janganlah kita makan itu dengan tergesa-gesa seperti itu. Jadi dalam konteks makanan tergesa-gesa itu kita nggak boleh. Kenapa? Bayangkan lagi panas-panasnya kita langsung seruput. Apa yang terjadi? Maka bisa jadi lidah kita seakan terbakar di situ, ya, di situ. Ya, ini bentuk kehati-hatian. Rasulullah mewanti-wanti kita seperti itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau tidak boleh meniup? Maka boleh dengan kita kipas, ya, boleh kita kipas-kipas seperti itu. Nah, tetapi memang, ya, ini dalam kondisi, ya, tertentu. Asbabul wurud yang pernah saya baca terkait dari hadis ini adalah ketika kita pada posisi makan yang di sini lagi rame-rame, ya. Ini terutama nih bagi anak yang panti-panti nih, ya. Kalian kan biasa ya makan rame-rame seperti itu kan, jejer-jejer seperti itu. Nah, ini nggak boleh dalam hadis tadi, nggak boleh kemudian kita makan sambil meniupnya seperti itu. Kenapa demikian? Takutnya air liur yang ada di diri kita itu nyembur, ya, nyembur kepada makanan-makanan yang di sekitarnya seperti itu, ya, terutama itu yang tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Ya, di situ, ya, karena tadi barangkali air liur kita ini mengandung yang mungkin ada enzim yang bagus, tetapi ada pula zat-zat penyakit bakteri yang mungkin menempel dalam tubuh kita, dalam mulut kita, sehingga kita juga harus menjaga daripada saudara-saudara kita begitu. Tetapi
kalau menurut daripada mazhab Maliki ya, hal meniup tadi itu tidak makruh. Artinya atau kemudian di sini tetap boleh dilakukan. Ya, tetap boleh dilakukan, tetapi dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh, ya, kita lagi makan pada mangkok yang mangkok itu merupakan mangkok kita sendiri, dan dari situ ya yang makan kita sendiri seperti itu. Maka pada posisi ini menurut mazhab Maliki boleh-boleh saja, ya, tetap boleh kemudian kita tiup seperti itu, ya. Kenapa? Ya, karena saya juga pernah kemudian diingatkan oleh sahabat saya, ya, lagi makan soto yang panas-panasnya seperti itu ya. Ya, kalau teman saya akhirnya ditunggu kan lama seperti itu. Padahal tadi ya Rasulullah menganjurkan makanlah apa yang ada di depan kita seperti itu. Ya, di situ ya saya karena ini piring saya sendiri, saya tiup seperti itu. Nah, kemudian saya langsung diingatkan, Pak, jangan langsung ditiup Pak, nanti berkahnya hilang seperti itu. Seakan kemudian padahal tadi kita sudah membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana makin ada benar seperti itu kan gitu. Nah, pada posisi itu harapannya makanan ini membawa keberkahan. Tapi hanya karena kita meniup tadi, ya ternyata langsung berkahnya hilang. Nah, itu tidak juga seperti itu. Pada posisi tadi, ya kita harus lihat konteksnya. Kalau itu makanan itu untuk bersama, itu bisa jadi atau hukumnya makruh untuk kemudian kita tiup. Tapi kalau kemudian itu mangkokmu sendiri, maka tetap diperbolehkan. Ya, paham di sini? Ya, paham ya, insyaallah. Kemudian adab yang selanjutnya adalah, ini yang terjadi di sekarang ini, ya. Dengan maraknya yang namanya ajakan buka bersama, pasti tuh kalau tidak posting itu seakan kurang seperti itu. Nah, adab yang selanjutnya adalah kita dilarang pamer terhadap makanan kita. Nah, kita nggak boleh seperti itu, ya. Barangkali yang melihat daripada status kita, ya, itu dalam kondisi yang kelaparan, dalam kondisi yang tidak bisa makan hal tersebut, atau malah dalam kondisi dia sedang sakit, ya, kita hati-hati seperti itu. Maka di sini hindarkan situ, ya. Kalau bahasa sekarang adalah flexing makanan seperti itu, ya kan? Flexing makanan, ya. Aku bisa makan ini, aku bisa makan ini, aku bisa makan ini. Seakan ada kesombongan sendiri. Maka di sini itu tidak boleh, karena sekecil kesombongan itu bisa membawa kita kepada ya neraka jahanam. Hati-hati seperti itu, ya. Sehingga perlu kehati-hatian bagi diri kita agar kemudian tidak ya memunculkan sifat sombong pada suatu makanan begitu. Terus selanjutnya adalah mencela makanan. Kita tidak boleh mencela makanan, ya. Mencela makanan kita tidak boleh. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila dia tidak suka, ya udah, ya, maka beliau tidak akan memakannya. Dan dia apabila Rasulullah itu suka, maka Rasulullah akan memakannya. Hadis riwayat Bukhari seperti itu. Dan kita tidak boleh kemudian mencelanya seperti itu. Terkadang ketika kita sedang berkunjung pada suatu tempat, entah itu saudara kita, entah itu teman kita maupun yang lainnya, kita itu terkadang ya ekspektasinya tinggi, dikasih makanan yang enak dan sebagainya. Tetapi kemampuan orang itu beda-beda seperti itu. Akhirnya kita diberi makanan yang sederhana seperti itu. Nah, dari kesederhanaan itu ya nggak boleh kemudian kita balas dengan suatu celaan, suatu cecaan, apalagi suatu gibahan. Oh, hati-hati ya. Tadi banyak sekali yang dia bukber, ya, dia berharap puasanya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah ketika bukber itu ketemu teman-temannya dia bakal tidak gibah? Oh, gibah ya kan tetap.
Maka di sini hati-hati seperti itu. Kita sudah berusaha menyempurnakan kita dapat poin 100 seperti itu. Habis itu ya, malah kita tutup puasa kita dengan ghibah ya, maka akan ada pengurangan di situ. Ya. Puasa batal enggak? Enggak batal, tapi ada pengurangan dari pahala puasa yang kita lakukan. Nah, maka di sini ya, kita hati-hati di situ ya, jangan sampai ya kita makan malah mencela makanan atau malah kemudian makan sambil gibahin orang ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena hanya pengen suatu bahasan pada suatu meja makan, akhirnya kita mau ngomongin orang. Nah, bahaya itu ya. Dan nggak boleh begitu, karena kalau kita gibahin orang itu bagaikan kita memakan bangkai ya, bangkai saudara sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka adab yang terakhir adalah apapun yang di hadapan kita, makanan yang di hadapan kita, penting bagi kita. Di adab yang terakhir ini adalah kita bersyukur tentang apa yang Allah beri kepada kita, seperti itu. Etika dan adab patut kita amalkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW ketika makan ya. Selain daripada kita berdoa, maka kita juga harus banyak bersyukur ya. Sekalipun ya makanan itu sederhana, maka di situ ya, baik sebelum makan dan setelah makan ya. Maka insya Allah dengan demikianlah adab dan sunnah Rasulullah SAW ketika makan bisa kita terapkan di setiap harinya. Dan insya Allah ketika kita mengamalkan dengan landasan-landasan yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, maka insya Allah itu menjadi pahala kita dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sehingga nantinya ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita dapat izin, dapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan mari kita akhiri ya pembahasan pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah dan doa tafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.